Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Pratama Hudayanto dan saya adalah dosen di program studi D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Bidang saya adalah elektroterapan dan saat ini saya dipercaya mengampu kurang lebih 5 mata kuliah di semester ganjil. Biasanya saya mengampu mata kuliah dasar yaitu matematika, fisika, kimia, dan di semester genap saya biasanya mengampu mata kuliah aircraft maintenance. Di sini ada dua aircraft maintenance 1 dan 2. Aircraft maintenance itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah praktek perawatan pesawat. Kemudian aircraft system atau sistem pesawat juga ada dua, aircraft system 1 dan aircraft system 2. Namun yang akan saya bawa pada hari ini, yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah matematika, karena mata kuliah ini yang sedang saya ajarkan ke mahasiswa di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Ini adalah informasi mata kuliahnya. Program studinya adalah D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara, mata kuliah matematika dengan jumlah SKS yaitu 2 untuk mahasiswa semester 1, yaitu untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2021 dan 2022. Dosen pengampunya adalah saya sendiri, sedangkan yang mengajar nantinya ada 2, saya dan dibantu teman saya yaitu Bapak Muhammad Andi Nova. Oke, deskripsi mata kuliahnya yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan mengenai prinsip ilmu dasar matematika sebagai dasar ilmu penerbangan bagi mahasiswa program studi teknologi perawatan pesawat udara. Jadi ini adalah mata kuliah matematika tapi khusus untuk matematika yang khusus mempelajari ilmu penerbangan bagi mahasiswa program studi teknologi perawatan pesawat udara atau TPPU. Nah, capaian pembelajarannya sendiri, kurikulumnya diadopsi dari Peraturan Keselamatan Penerbangan, yaitu dari CASR 147 sampai yang amandemen terbaru, sehingga setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa comply, maksudnya mahasiswa memiliki kemampuan yang sesuai dengan peraturan CASR yang telah dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena di prodi TPPU ini setelah lulus mahasiswa akan dibekali dengan sertifikat General License yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga seluruh proses perkuliahan, seluruh proses pembelajaran harus comply dengan peraturan Kementerian Perhubungan agar nantinya mahasiswa setelah lulus dia bisa mengikuti ujian negara dan nanti hasilnya mereka bisa mendapatkan sertifikat General License. Nah, sertifikat ini sangat penting sekali untuk bekerja di industri penerbangan atau industri perawatan pesawat udara. Nah, ini adalah peraturannya yaitu CASR Part 147 tentang Aircraft Maintenance Training Organization. Dan di sini disebutkan bahwa sebuah basic aircraft training course itu adalah kursus yang ditujukan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang general aircraft or avionic maintenance, yaitu tentang pesawat secara umum dan juga perawatan avionik atau elektronika pesawat. Dan untuk agar bisa komplit, agar bisa mendapatkan sertifikat ini agar sesuai, maka mahasiswa harus memenuhi total experience time dan juga jadi mereka harus melalui total jam yang harus diselesaikan agar kemudian dapat memperoleh sertifikat ini. Di 147.5 dijelaskan bahwa sertifikat ini dibutuhkan bagi seorang teknisi perawat pesawat udara untuk melakukan perawatan. Jadi tidak boleh seorang teknisi perawat pesawat udara itu tidak boleh merawat pesawat tanpa memiliki lisensi ini.
Dan kemudian dari peraturan Advisory Circular 14702 didapatkan bahwa mata kuliah matematik harus memenuhi kurikulum yang seperti ini. Nah, ini dijelaskan semuanya kurikulumnya mulai dari awal ada aritmatika, kemudian aljabar, geometri, trigonometri, logaritma, kalkulator, kemudian ada diferensial dan kalkulus, integral kalkulus. Nah, jadi mahasiswa wajib mampu menguasai semua materi yang sudah tertulis di Advisory Circular ini agar kemudian nanti di akhir masa studinya dapat mengikuti ujian sertifikat ya, sehingga nanti dia setelah lulus mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perhubungan. Dari kurikulum yang terdapat di AC 14702 ini kemudian diadopsi ke capaian pembelajaran untuk mata kuliah matematika. Di sini semuanya ditulis, yaitu pertama mahasiswa mampu capaian pembelajaran umumnya mahasiswa mampu mengenal dan memahami ilmu-ilmu dasar matematika yang akan digunakan dalam dunia teknik perawatan pesawat udara dan pastinya harus sesuai dengan CSR 147 amandemen terbaru. Kemudian capaian pembelajaran khususnya seperti yang sudah tadi disebutkan di CASR, yaitu harus mahasiswa dapat memahami jenis operator aritmatik, kemudian memahami ekspresi aljabar, geometri, trigonometri, logaritma, kemudian mampu menggunakan scientific calculator. Nah, ini penting sebagai teknisi harus mampu mengoperasikan scientific calculator. Kemudian yang terakhir adalah diferensial dan integral. Namun semua ini sederhana saja karena yang dipelajari oleh mahasiswa hanya hal-hal yang dibutuhkan ketika mereka nanti menjadi seorang teknisi perawatan pesawat udara. Untuk RPS-nya berikut adalah RPS dengan format dari Politeknik Negeri Batam, yaitu semuanya tertulis di sini mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran umum, capaian pembelajaran khusus, mata kuliah prasyarat hingga kemudian pokok bahasan dan strategi penyampaian ilmu. Nah, ini adalah contoh kolom dari pokok bahasan dan strategi penyampaian ilmu. Ini contohnya di pertemuan keempat, pokok bahasannya adalah logaritma. Sub pokok bahasan tadi merupakan adopsi dari CASR 147, di mana mahasiswa mampu untuk memahami apa itu index and power, kemudian ada negatif dan fractional index, kemudian ada square root, akar, dan seterusnya hingga penggunaan tabel logaritma mereka harus paham. Kemudian metode pembelajarannya di sini ada ceramah, kemudian pemberian bahan ajar akan diberikan, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada mengerjakan bersama, contoh soal, kemudian terakhir ada tugas individu yang diberikan kepada mahasiswa. Sistem perkuliahan ini adalah sistem blok di mana kuliah dimulai hari Senin sampai hari Jumat di mata kuliah yang sama dengan dosen yang sama. Sehingga dengan 2 SKS diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan ini dalam waktu 40 jam, yaitu 40 jam perkuliahan, di mana 1 jam perkuliahan adalah 50 menit. Kemudian indikator pencapaian, mahasiswa dapat memahami ekspresi dari logaritma, melakukan operasi logaritma sederhana, dan seterusnya. Kemudian penilaiannya sendiri ada absensi, sikap, dan tugas individu yang nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Sistem pembelajarannya adalah seperti ini, jadi sehari 400 menit atau 8 sesi at 50 menit. Perkuliahannya sendiri secara daring, gabungan dari sinkron dan asinkron. Total perkuliahan dimulai dari jam 8 sampai jam 12, kemudian mahasiswa diberikan waktu untuk break, isoma, dan kemudian jam 1:10 mulai melanjutkan perkuliahan hingga selesai di jam 15.40. Sinkron menggunakan media Zoom. Di dalam sesi sinkron biasanya saya akan menyapa mahasiswa, memberikan motivasi, memberikan materi, dan juga briefing tentang pengerjaan tugas. Sedangkan saat asinkron biasanya
dilakukan di grup WA. Mahasiswa bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa call saya atau video call, masing-masing bisa, atau bersama dalam satu grup untuk didiskusikan bersama juga bisa. Jadi walaupun kita tidak bertemu tatap maya di sesi Zoom, tapi di grup WA kita akan tetap bersama dari jam 8 hingga jam 15.40 atau jam 4 sore kurang lebih. Untuk detailnya, pembelajaran sinkron biasanya yang saya lakukan di awal dilakukan jam 8, itu saya lakukan absensi pertama, kemudian saya berikan ceramah, saya berikan materi, presentasi, kemudian setelah itu kita tanya jawab, dan kemudian penjelasan atau instruksi pengerjaan tugas itu seperti apa. Selanjutnya sesi pertama ditutup dan dilanjutkan ke sesi asinkron, di mana kita tetap kuliah bersama, berdiskusi, tetap melakukan tanya jawab tapi melalui grup WhatsApp. Dan selanjutnya pembelajaran yang kedua yaitu biasanya menjelang sore hari saya lakukan untuk mengkonfirmasi sekali lagi terkait materi, apakah ada yang ditanyakan, apakah ada yang bingung, dan tugasnya bagaimana, apakah sudah dikerjakan semua, ataukah ada kendala ketika mengerjakan tugas atau mengupload tugas dan lain sebagainya. Dan ini adalah akhir dari satu sesi di satu hari. Maksudnya akhir, dan ini adalah akhir dari perkuliahan dalam satu hari. Untuk materi pembelajaran sendiri, mahasiswa sudah diberikan buku materi. Buku materi ini wajib dimiliki oleh mahasiswa. Buku materi ini terdiri dari banyak sekali mata kuliah, dan contohnya buku matematika seperti ini. Ini harus dibawa mahasiswa untuk dipelajari selama perkuliahan matematika. Dan kami memberikannya baik secara hard copy maupun soft copy kepada mahasiswa. Selain buku tersebut juga kami memberikan sumber pustaka lain berupa soft copy dan juga hard copy, yaitu buku-buku tentang matematika yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Jadi kami menggunakan buku dari EASA, FAA, atau buku ASA, dan juga kurikulum silabus dari CSR 147 mahasiswa juga harus paham. Selain itu, mahasiswa juga bisa belajar dari seluruh sumber pembelajaran yang ada di internet yang sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan. Jadi mereka boleh searching ke sana ke sini, kemudian melihat YouTube, dan nanti menyampaikan kepada saya jika ada yang tidak sesuai atau ada yang mau ditanyakan atau ada merasa ingin tahu lebih tentang suatu hal. Nah, itu mereka bisa bertanya pada saya baik di sesi sinkron maupun sesi asinkron. Untuk interaksi mahasiswa secara asinkron, ini adalah contohnya. Jadi mereka berdiskusi dengan saya, ya boleh melalui WhatsApp, boleh bagaimana cara menghitung ini, bagaimana apakah ini ada nolnya, bagaimana cara mengalihkan ini, itu boleh dilakukan, baik individu maupun grup bisa. Kemudian selain itu mereka juga bisa menyampaikan permasalahan seperti tidak bisa absen, tidak bisa login ke aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk instrumen penilaian sendiri, saya mengambil penilaian yang pertama ada absensi 10%, kemudian kuis 10%, kemudian yang paling tinggi adalah final exam atau UAS, tapi di peraturan CSR kita menyebutnya final exam. Kemudian ada tugas 20%. Dan nilai ini akan diubah menjadi nilai angka dan huruf dari total perolehan mahasiswa. Dan nilai di bawah 70 mahasiswa harus re-exam, harus mengulang final examnya. Karena untuk di peraturan CSR ada syarat bahwa mahasiswa harus pas setiap mata kuliah untuk dapat mengikuti ujian license. Dan nilai untuk pas adalah 70.
Untuk deskripsi penilaian, yang pertama absensi, yaitu saya biasanya menghitung di akhir pertemuan sebelum ujian akhir, dinilai dari jumlah hadir mahasiswa dibagi total perkuliahan dikali dengan 100, sehingga nanti mendapatkan suatu nilai 0 sampai 100. Misal mahasiswa datang 5 dari misal mahasiswa datang 4 dari 5 pertemuan, maka 4/5 dikali 100 hasilnya adalah 80. Itu adalah nilai absensi mahasiswa tersebut. Kemudian sikap saya ambil melalui observasi, saya lihat sikap ketika di daring, di Zoom, bagaimana sikap mahasiswa tersebut, apakah dia banyak bercanda, kemudian dia open video namun tidak memperhatikan, dan kemudian menyela penjelasan saya. Nah, ini perlu dilakukan, perlu diingatkan, dan juga ada nilai, karena sikap ini adalah hal yang penting ya, terutama di dunia penerbangan. Kita tidak boleh kita diharapkan memiliki sikap yang baik, karena di dunia perawatan pesawat udara kita bekerja dengan hal yang berdekatan dengan nyawa manusia. Karena jika ada hal buruk terjadi di pesawat, maka taruhannya adalah nyawa dari penumpang tersebut. Kemudian tugas individu dinilai berdasarkan rubrik penilaian masing-masing tugas. Jadi tiap tugas itu akan saya jelaskan bagaimana rubrik penilaiannya, dan final exam, terakhir final exam ya, itu dinilai berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Jadi ini final examnya berupa pilihan ganda, dan mahasiswa mengerjakan final exam di LMS ya, di Learning Poli Batam. Ini adalah deskripsi tugas, dan di sini juga ada rubriknya tentang tugasnya itu seperti apa, tujuannya apa. Di sini mahasiswa mengetahui aturan dasar tentang aljabar dan juga logaritma. Kemudian kriteria penilaiannya, jika mereka mengumpulkan mereka sudah dapat 40%. Kemudian jawaban caranya benar dapat 40%, dan kalau jawabannya juga benar, maka totalnya maka mereka akan dapat 20%, totalnya adalah 100%. Deskripsi luarannya adalah pekerjaan rumah yang diupload di LMS ya, Learning Management System. Ini adalah contoh tugasnya seperti ini. Contoh soal dari final exam ya, sebelum kita berikan ke mahasiswa ada peraturan bahwa soal final exam harus di ACC dulu atau divalidasi terlebih dahulu oleh quality manager atau penjamin mutu di sini. Nah, jadi ini adalah soal yang akan diujikan. Di sini ada kode soal dan kemudian ada soalnya. Mohon maaf ini saya tutup karena nanti mahasiswa bisa lihat. Dan ini saya tutup. Kemudian ada jawaban yang benar seperti apa, referensinya di mana, dan halamannya di mana. Dan ini untuk memastikan bahwa segala yang saya sampaikan, segala yang referensi buku yang diberikan itu sesuai dengan final examnya. Dan setelah itu ketika mahasiswa sudah selesai setelah selesai menjalankan final exam, maka jawaban mahasiswa terhadap soal tersebut akan dianalisa. Di sini kita bisa lihat mahasiswa ada 2 mahasiswa dengan nilai yang rendah. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa rata-rata mahasiswa memperoleh nilai di atas 70 atau pas. Kemudian analisa juga dilakukan terhadap jenis soal. Jadi kita bisa tahu soal mana yang paling sulit menurut mahasiswa dan soal mana yang paling mudah menurut mahasiswa, sehingga nanti didapatkan evaluasi. Sehingga nantinya semester berikutnya atau tahun berikutnya soal ini bisa diputuskan akan diujikan lagi atau tidak. Oke, demikian penjelasan saya terkait mata kuliah matematika untuk teknisi perawatan pesawat udara, mahasiswa D3 Prodi Teknik Perawatan Pesawat Udara. Dan selanjutnya kita akan ke micro teaching. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana, sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat ya. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan ya materi tentang indeks atau indices
Nah, ini adalah materi dari kalau sebelumnya kita sudah belajar aljabar, nah kemudian ini adalah indeks, yang ini adalah jembatan menuju ke materi selanjutnya yaitu logaritma. Jadi apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama ada kenapa kita harus belajar indeks ya. Kemudian ada motivasinya ya, motivasinya kenapa kita harus belajar indeks, dan kemudian pelajaran apa yang harus kalian sudah pelajari sebelum kita belajar tentang indeks ini. Kemudian isinya yang pertama tentu saja ada indeks dan juga ada scientific notation. Dan selanjutnya ada tugas mahasiswa yang harus kalian kerjakan dan juga referensi, ada hal apa saja yang dari mana saja kalian bisa belajar. Oke, pertama kita asumsikan bahwa kalian semua itu sudah belajar tentang positive integer power ya, atau pangkat, sudah belajar pangkat, kalian sudah belajar aritmatika dan juga aljabar. Kemudian juga paham tentang rounding. Rounding numbers itu adalah apa ya? Rounding numbers itu apa namanya? Di atas. Kemudian motivasinya kenapa kita belajar indeks? Nah, kalau selama ini selama ini kita menghitung mengalihkan ya, kita mengalihkan sesuatu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini terlalu panjang, kita bisa membuatnya 3 pangkat 5 seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah indeks. Kemudian dengan menggunakan indeks juga kita bisa menyederhanakan sebuah perkalian pangkat. Misalnya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, kita bisa jumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 8. Kemudian motivasi selanjutnya kenapa kita belajar tentang indeks ya. Nah, itu pasti ada pertanyaan natural seperti kalau indeksnya 0 apa artinya? Kalau indeksnya negatif apa artinya? Dan kalau indeksnya pecahan bagaimana? Nah, itu semua itu akan kita pelajari di sini. Semuanya akan kita bahas di sini. Oke. Kemudian selain itu ada beberapa pertanyaan yang juga bisa kita jawab, seperti misalnya ini, kalau kita ada pertanyaan seperti berapa yang dipangkatkan 2 menghasilkan 16. Nah, ini pertanyaan yang sulit ini ya. Berapa ya kira-kira, berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya 16. Nah, ini yang akhirnya mengarahkan kita ke logaritma. Dengan logaritma kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu jawabannya adalah 4. 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, logaritma juga bisa menyelesaikan permasalahan seperti 2 pangkat X sama dengan 3, seperti ini ya. 2 pangkat X sama dengan 3, kemudian X-nya berapa? Nah, itu bisa kita selesaikan dengan logaritma. Ya, nanti next-nya tentang logaritma kita akan pelajari. Oke, kemudian logaritma itu banyak digunakan di berbagai macam ya. Contohnya desibel. Nah, desibel ini kalau kita bicara suara, kemudian kita bicara tentang elektro, ya, listrik, power, ya, itu kita bicara desibel. Kemudian ada skala Richter, itu juga termasuk logaritma. Kemudian ada pH dalam kimia, ya kita sudah belajar kimia sebelumnya. Nah, itu juga adalah logaritma. Nah, sekarang kita ke indeks nih, teman-teman. Jadi apa itu indeks? Nah, misalnya kita lihat di sini 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 power. Nah, 3 itu kita bisa katakan dia adalah base. Kemudian 7 kita katakan dia adalah indeks atau eksponen. Nah, berarti 7 ini adalah indeks dan 3 ini adalah base. Dan ini kita sebut adalah 3 pangkat 7 adalah power, perpangkatan. Nah, kemudian ada rumus indeks. Di sini ada rumus indeks. Total di sini ada 5. Ya, kalau misalnya kayak ini ya, tadi sudah kita pakai ya, A pangkat M kali A pangkat N itu A pangkat M plus N. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah belajar semua dari SMA, SMK. Kemudian pembagian perpangkatan, maka pangkatnya dikurangkan. Kemudian
dalam kurung seperti ini, pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Kalau base-nya di dalam kurung kemudian dipangkatkan seperti ini, maka pangkat ini akan maka tiap base akan mendapat pangkat yang sama seperti ini, A pangkat M, B pangkat M, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada contoh soal ini teman-teman, ada contoh soal seperti ini. 8A pangkat A kuadrat, 8A kuadrat, kali B pangkat 3 dibagi 3A pangkat 3 kali B dibagi dengan 4A B kuadrat per 9A pangkat 3 B pangkat 5. Nah, dengan menggunakan law ini atau rumus yang ini, kita bisa selesaikan ini. Nah, jadi, ini kemudian, kalau pembagian ya, kita bisa buat dia kali, sehingga menghasilkan seperti ini ya teman-teman, ini dikalikan, pangkatnya pecahannya dibalik. Nah, 8 kali 9 ya, kita gabungkan ini, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B, kita gabungkan, kita buat kurung-kurung masing-masing, 8 kali 9, seperti ini. A-nya juga kita kalikan, A pangkat 2 kali A pangkat 3, B pangkat 3 kali B pangkat 5, dan seterusnya. Dengan ini kita akan memudahkan untuk menerapkan rumus, teman-teman. Nah, sehingga akhirnya seperti ini, 8 kali 9, 72, A ini penjumlahan 2 tambah 3, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai 6A pangkat 5, B pangkat 8, per A pangkat 4, B pangkat 3. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 6AB pangkat 5. Oke. Jadi, teman-teman, jika ada pertanyaan dari sini, ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan, atau jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung disampaikan di sini atau via WhatsApp. Jadi kita perkuliahannya ada sinkron dan asinkron, sinkron via Zoom dan juga asinkron via WhatsApp, teman-teman. Nah, selama ini kita lihat dari tadi pangkatnya selalu rasional atau pangkatnya selalu angka normal. Bagaimana dengan pecahan? Nah, di sini kita lihat ada 4 pangkat setengah. Nah, 4 pangkat setengah itu berapa? Nah, kita coba kita lakukan perkalian menggunakan, kita selesaikan menggunakan rumus, teman-teman. Di sini ada 4 pangkat setengah, dipangkatkan 2. Nah, maka hasilnya adalah 4 pangkat setengah dikali 2, hasilnya adalah 4 pangkat 1 atau 4, seperti ini. Nah, ini 4 ini sama dengan akar 4 pangkat 2. Ini sama dengan akar 4 pangkat 2 yang hasilnya adalah 4. Nah, sehingga apa? Sehingga 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4. Nah, sehingga apa? Nah, akhirnya kita dapat rumus seperti ini, 4 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Oke, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekarang ini adalah cara membacanya. Nah, ini yang paling penting, cara membacanya. Kalau di bahasa Indonesia, kita membaca ini ya, kita membaca ini adalah akar pangkat 3 dari 4. Ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, kita membaca ini, yaitu the 6 power root of 4. Ya, sama, akar pangkat 6 dari 4. Atau kalau yang X, seperti XY ini ya, perhatikan yang ini, itu the way power root of X. Nah, itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, untuk tugasnya saya sudah upload. Untuk tugasnya saya sudah upload di tugas aljabar dan logaritma di sini ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan, perhatikan juga deadline-nya. Sesuaikan dengan apa yang diperintahkan. Soalnya sudah saya upload di sini, silakan dibuka ya teman-teman, silakan dibuka ini. Nah, silakan dikerjakan. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau jangan, bisa via WA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.